Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan memulai aktivitas belajar kita seperti biasanya lagi. Apakah anak-anak sudah siap? Nah, jangan lupa sebelum belajar, anak-anak harus rutin melaksanakan atau menjalankan ibadah sholat duha ya. Setelah itu nanti jika sudah sholat, anak-anak bisa mengisi di jurnal kegiatan kalian. Oke, kita akan belajar, namun sebelum belajar kita awali dulu dengan berdoa bersama ya anak-anak ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita awali membaca doa, maka ilmu yang akan kita peroleh hari ini bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Amin. Nah, langsung saja anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran kita yang pertama, yaitu pada muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang dongeng, mulai dari tokoh, karakter, latar, lalu ada alur, dan juga ada amanat atau pesan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dongeng. Nah, jadi dongeng itu ada beberapa macam ya anak-anak ya. Untuk yang pertama ada mite. Nah, ini artinya dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Nah, kalau mite ini pada pembelajaran di sekolah dasar, terutama pada kelas 3 itu biasanya belum dipelajari ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada dongeng dengan jenis fabel. Nah, dongeng ini adalah dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Nah, kalau ini anak-anak pasti dulu pernah membaca ya di perpustakaan, kalian meminjam buku, lalu ada cerita yang tokohnya adalah hewan. Nah, ini adalah yang dinamakan oleh tabel. Misalkan ada cerita tentang kelinci dan kura-kura. Nah, itu juga tabel ya. Selanjutnya yang ketiga ada legenda. Nah, legenda ini adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Dan jenis yang keempat adalah parabel. Nah, yaitu dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Dan yang terakhir ini adalah tentang atau jenisnya hikayat. Nah, hikayat ini adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Nah, jadi pada hari ini kita akan mempelajari salah satu dari jenis itu, yaitu dongeng fabel. Nah, di sini Ibu sudah menyediakan dongengnya. Ibu bantu baca ya anak-anak ya, sambil diperhatikan. Dongeng fabel ini menceritakan kisah belalang yang malas. Suatu hari, belalang yang sedang bersantai melihat semut lewat sambil membawa biji jagung ke sarangnya. Belalang lalu meminta semut bergabung bersamanya untuk bersenang-senang. Namun semut menolak dan memberitahu belalang bahwa dia sedang bersiap mencari makanan untuk cadangan musim dingin. Di musim dingin, makanan akan langka dan sulit untuk dicari. Belalang mengabaikan cerita semut karena dia tidak mau repot. Akhirnya, musim dingin pun tiba, dan belalang tidak memiliki makanan untuk bertahan hidup. Ia kesusahan bertahan hidup di musim dingin. Hal ini berbanding terbalik dengan semut. Di musim dingin, semut justru sedang menikmati jagung dalam kehangatan di sarangnya. Dengan rasa malu, belalang lalu meminta pertolongan semut karena ia sudah sangat kelaparan. Tanpa ragu, semut pun mempersilahkan belalang masuk dan ikut bergabung untuk makan bersama. Nah, itu tadi anak-anak cerita tentang belalang yang suka bekerja keras dan belalang yang
bermalas-malasan dan juga semut yang suka bekerja keras. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita akan mempelajari atau tugasnya adalah anak-anak mencari tokoh siapa saja yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, kalian tuliskan nanti pada tabel ini ya. Kalian membuat tabel lalu menuliskan siapa saja tokohnya. Lalu dari tokoh tersebut kalian harus mencari karakter. Karakter itu adalah watak atau sifat. Sifatnya tokoh tersebut itu bagaimana? Apakah dia baik atau bagaimana ya? Kalau sudah menuliskan tokoh dan karakternya, lalu yang kedua adalah kalian tuliskan pesan moral apa yang dapat diambil dari cerita di atas. Jadi, kalian menuliskan pesan atau amanat dari cerita itu bagaimana. Oke, misalkan dari cerita tersebut kita harus menolong orang atau kita harus membantu orang dan lain sebagainya. Itu ya anak-anak ya. Itu tadi adalah untuk materi muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, materi yang kedua atau muatan yang kedua, kita akan belajar muatan matematika, yaitu tentang menyelesaikan soal cerita menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, anak-anak kemarin masih ingat ya, kita sudah mempelajari tentang sifat pertukaran. Nah, anak-anak dapat menyelesaikan masalah sifat pertukaran dalam bentuk soal cerita. Kalau kemarin kita belajar hanya dengan angka, nah sekarang kita akan belajar dengan soal ceritanya. Jadi anak-anak harus memahami terlebih dahulu. Langkah yang pertama adalah membaca soal tersebut. Jika sudah dibaca, anak-anak harus dipahami ulang apa maksud dari cerita atau soal cerita yang tertera di buku kalian. Oke. Nah, anak-anak masih ingat rumus sifat pertukaran? Nah, seperti pada di layar ini ya, anak-anak nanti juga bisa tuliskan di buku tugas kalian. Rumus untuk sifat pertukaran adalah A ditambah B, nah, yaitu sama dengan B ditambah A. Jadi, mau itu ditukar, maka hasilnya akan sama. Nah, A dan B ini merupakan bilangan cacah. Anak-anak tahu bilangan cacah? Ya, bisa dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dari sifat pertukaran dengan penjumlahan. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah tabel. Perhatikan, yang di atas ini merupakan jumlahnya. Oke, jumlahnya adalah 400. Dari hasil penjumlahan ini, 400 ini, maka bisa didapatkan dari penjumlahan angka berapa? Oke, bisa dari 200 tambah 200 hasilnya 400. Lalu sifat pertukarannya 200 ditambah 200 sama dengan 400. Kenapa sama? Karena angkanya sama ya, sama-sama 200. Jadi mau ditukar pun hasilnya angkanya tetap sama 200. Oke, selanjutnya yang nomor 2. 300 ditambah titik-titik hasilnya 400. Nah, bagaimana cara untuk menghitung titik-titik ini? Yaitu dengan hasil penjumlahan ini dikurangkan dengan angka yang telah ada. Jadi, 400 dikurangi 300 hasilnya berapa anak-anak? 400 dikurangi 300 hasilnya adalah 100. Oke, berarti untuk mengisi titik-titik ini kalian tuliskan 100. Oke, paham ya anak-anak ya? Sekarang sifat pertukarannya, di sini ada 100 lalu ditambahkan titik-titik. Hasilnya adalah 400. Bagaimana cara mengisi titik-titiknya? Kalian bisa dengan cara pengurangan seperti tadi. 400, hasil ini 400 dikurangi angka yang telah ada, yaitu 100. 400 dikurangi 100 berapa? 300. Nah, berarti 300 kita letakkan pada titik-titik ini. Jika kita perhatikan, maka ini sifat pertukarannya sudah ada, sudah jadi. 300 ditambah 100 sama dengan 400. Sifat pertukarannya 100 ditambah 300 hasilnya 400.
Oke, dan yang terakhir anak-anak, di sini ada titik-titik-titik ditambah 150. Nah, untuk mengisi titik-titik ini dapat kita peroleh dari hasil pengurangan dari hasil yang telah ditemukan. 400 dikurangi 150 berapa anak-anak? Ya, benar, yaitu 250. Maka untuk 250 tadi bisa isikan di titik-titik di depan. Jadi 250 ditambah 150 hasilnya adalah 400. Oke, sekarang pada tabel sampingnya atau baris di sampingnya. Anak-anak, di sini ada titik-titik di depan, lalu telah ditemukan hasil yang di belakangnya atau penjumlahannya adalah 250. Nah, untuk mengisi ini sama seperti tadi, kita kurangkan ya. 400 dikurangi 250, berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 150. Nah, ini adalah cara mengisi sifat pertukaran dengan menggunakan tabel. Bisa ya anak-anak ya? Nah, kalau anak-anak masih bingung, anak-anak bisa minta bantuan orang tua kalian atau guru les kalian, atau juga bisa kalian menghubungi ibu untuk diberi penjelasan ulang tentang sifat pertukaran atau sifat komutatif ya. Kita lanjutkan lagi ke soal cerita yang kedua. Nah, di sini ada soal ceritanya, Ibu bacakan. Siti memasukkan 800 buah bibit cabai merah ke kantong plastik. Lani memasukkan 195 bibit cabai keriting ke kantong plastik. Nah, pertanyaannya, hitunglah jumlah cabai Siti dan Lani. Jadi, kalau Siti tadi ada 800 buah, sedangkan Lani ada 190 buah. Nah, anak-anak sudah lihat ya perbedaannya ya. Lalu pertanyaannya, berapa jumlah cabai Siti dan Lani? Kalau di pertanyaan ada kata berapa jumlah atau hitunglah jumlah, maka cara mencarinya adalah dengan dijumlahkan atau ditambahkan. Nah, seperti penyelesaian ini. Kita tulis punya Siti dulu. 800 ditambah 195. Hasilnya adalah 995. Lalu kita tuliskan sifat komutatifnya. Kita tulis punya Lani terlebih dahulu. 195 ditambah 800. Hasilnya sama, yaitu 995. Nah, sekarang kita tuliskan seperti rumus sifat komutatif atau sifat pertukarannya. Kita mulai dari Siti dulu, 800 ditambah 195, hasilnya adalah sama seperti 195 ditambah 800. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah cabai Siti dan Lani adalah 800 ditambah 195 sama dengan 195 ditambah 800 atau 800, yaitu hasilnya 995. Nah, itu tadi adalah cara memahami dari soal cerita tentang sifat komutatif. Dan untuk anak-anak, Ibu telah menyiapkan tugas untuk anak-anak. Kalian buka halaman 21 sampai dengan 22. Nah, di sini ada di buku tema 3B. Nah, anak-anak bisa buka ya di halaman 21 sampai 22. Di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk mengerjakannya, anak-anak nanti jawabannya seperti ini kalian tuliskan di buku tugas kalian ya. Nanti anak-anak juga bisa disalin di buku paket kalian untuk belajar kalian. Jadi, untuk di buku tugasnya anak-anak tuliskan saja jawabannya seperti ini. Nanti anak-anak bisa belajar juga dari buku paket yang kalian salin jawabannya. Nah, begitu ya anak-anak ya.
Oke, dari Ibu, anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak materi kita pada hari ini. Dan dari Ibu sekian dulu ya anak-anak ya. Terima kasih. Ibu akhirin dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.